Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya saudara kabarnya luar biasa. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, karena itu tetaplah setia dan semangat untuk terus berdoa. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua yang terus setia untuk berdoa. Hanya Tuhan tempat kekuatan kita dan Dialah tempat sandaran hidup kita, sumber pengharapan kita, dan karena itu biar kita terus mau melekat dengan Tuhan dan meminta supaya Bapa terus menuntun jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan senantiasa sertai kami dalam jalan-jalan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Karena itu Aba Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu malam ini memohon perkenanan-Mu atas hidup kami, tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Sekali lagi katakan Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa menurut rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu.
ajar aku Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku Bapa, menurut kehendakmu. Ajar aku Bapa, taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami taat dan setia hanya padamu Tuhan. Haleluya. Bawa kami Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan bawa kami Tuhan untuk taat melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam kami yang memampukan kami untuk berjalan dalam rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Karena kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji-janji. Ku percaya. percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menggenapi janji. Lebih lagi dengan iman percaya pada Tuhan, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. kami percaya Kau tak pernah gagal Tuhan. Tepati semua janji-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Terima kasih, oh Tuhan. Tidak pernah gagal setiap janji dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan
percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang dalam setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dalam hidup kami. Oh, ku percaya, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan. Hanya Kau satu-satunya kami mau percaya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Kau yang kami andalkan Tuhan, yang kami percaya, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Haleluya. Katakan lebih lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau sandaran kami, Engkau andalan kami Tuhan. Tiada yang lain seperti Kau, Yesus, Tuhan yang kami sembah. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang dahsyat bagi kami. Karena itu kami mau menuruti segala perintah firman-Mu. Karena itu kami mau taat melakukan segala firman-Mu Bapa. Kami mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. hidupku menggenapi Firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, Jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami boleh berjumpa di acara Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Bapak berbicara bagi kami, tuntun kami, langkah-langkah kami, agar di hari-hari ini kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan hidup kami boleh semakin berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun saudara berada, ya senang sekali boleh berjumpa kembali. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa, puji Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Biarlah kita semua mau tetap setia ya saudara, untuk terus mencari Tuhan, terutama hari-hari ini. Semakin ya kita akan melihat banyak ya penggenapan demi penggenapan firman Tuhan, namun biarlah hati dan hidup kita selalu melekat pada Tuhan. Baik, satu kesaksian saya akan bacakan. Shalom Ibu, terima kasih, saya mengucap syukur ya, karena saya ditegur lewat Mesbah Doa ketika Ibu membacakan satu kesaksian dari seorang ibu yang menunda-nunda untuk bersaksi. Saya seorang single mom menemukan YouTube Ibu di bulan Juni 2021, ya bulan Juni berarti ya pertengahan tahun ya. Puji Tuhan, Tuhan berbicara banyak sekali kepada saya melalui khotbah-khotbah Ibu. Juga mesbah syukur dan mesbah doa ya sejak bulan Juli 2021 itu Bu. Saya ikuti secara rutin ya. Saya walaupun sudah lahir baru di tahun 2001 ya, tapi saya hidup dalam dosa. Saya sudah bercerai dan saya hidup dalam roh persinahan percabulan dan banyak lagi Bu. Hidup saya jadinya seperti naik jet coaster Bu, dipontang-panting ke sana ke sini. Tapi saya punya keyakinan kalau Tuhan itu sayang banget sama saya. Dan terbukti bahwa Tuhan masih memberikan saya hidup. Itu berarti Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk bertobat.
Setelah mengikuti YouTube Ibu, saya benar-benar bertobat dan saya mau benar-benar bertobat. Saya minta ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosa saya dan saya sebut satu persatu dosa saya di hadapan Tuhan. Saya juga melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyakiti saya dan sudah mempermainkan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk hidup kudus dan mencari perkenanan Tuhan. Bahkan goal hidup saya saat ini hanya mau menjadi emasnya Tuhan. Karena tahun ini saya sudah genap berusia 50 tahun, usia emas ya. Singkat cerita, di bulan Agustus 2001 setelah berhari-hari berdoa, saya memutuskan untuk pindah ke Bali untuk memulai hidup yang baru, meninggalkan semua masa lalu saya yang kelam. Saya di Jakarta dan memulai hidup yang baru di Bali karena kebetulan juga anak saya kuliah di Bali. Jadi bulan Juni menemukan channel YouTube saya, mengikuti khotbah-khotbah saya, lalu mulai berdoa, dan bulan Agustus memutuskan untuk hidup baru, meninggalkan semua dosa, kenajisan, percabulan, dan pindah ke Bali, saudara ya. Saya berangkat ke Bali, saya tidak tahu mau ngapain, mau kerja atau usaha atau apa. Saya tidak punya uang yang cukup, apalagi rencana apapun tidak ada. Tapi saya percaya Tuhan akan pegang kendali. Puji Tuhan, begitu sampai di Bali, selang 4 hari saya langsung dapat interview. Bahkan Tuhan langsung memberi saya pekerjaan saat itu juga. Saya juga cuma bisa nangis kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini di mana semua orang susah mencari pekerjaan, tapi saya yang sudah berusia 50 tahun, Tuhan memberi pekerjaan saat itu juga. Tuhan Yesus itu baik. Namanya juga saya baru bekerja, uang pun sangat terbatas. Sampai suatu hari saya mau berangkat kerja, saya baru sadar ternyata uang saya tinggal 50.000. Dan tanggal gajian masih 10 hari lagi. 20.000 saya tinggalkan untuk anak saya makan dan 30.000 saya bawa. Saya cuma bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau pasti Tuhan mencukupkan kebutuhan dan keperluan hidupku menurut kekayaan kuasa-Mu. Aku percaya berapapun uang di kantongku akan cukup untuk makan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anak-Mu meminta-minta. Setelah itu saya berangkat kerja dan saya tidak pikirkan lagi, Kira-kira jam 12 siang tiba-tiba handphone saya berbunyi. Seorang teman yang sudah lama sekali dulu pernah meminjam uang kepada saya akhirnya menelpon dan mengabarkan bahwa dia akan mengembalikan uang saya tersebut. Padahal saya juga sudah tidak terpikir lagi bahwa uang itu akan dia kembalikan. Saat itu juga saya langsung meneteskan air mata. Tuhan Yesus baik-baik banget, pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Saya bersyukur hari-hari ini, hari demi hari, bahkan Tuhan izinkan saya untuk boleh merasakan pertolongan, mujizatnya, bagaimana campur tangan Tuhan dan mujizat dalam kehidupan saya. Setiap mesbah syukur maupun mesbah doa, saya selalu cuma bisa menangis mengikuti. Baru ini saya merasakan Yesus sebagai kekasih jiwa saya. Perasaan yang belum pernah sama sekali saya rasakan dari tahun 2001 ketika saya sudah lahir baru dan menerima Tuhan Yesus. Saya baru merasakan bagaimana menjadikan Yesus sebagai kekasih jiwa saya. Sekian kesaksian saya, Ibu. Terima kasih dan Tuhan memberkati semua pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Tuhan pakai Ibu dan keluarga lebih dan lebih dahsyat lagi. Jesus bless you. Saudara, puji Tuhan, haleluya, kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu. Tidak mudah, saudara. Saya juga bersuka cita dan bersyukur ketika mendengar ada orang-orang yang akhirnya bertobat ketika mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Bahkan ibu ini luar biasa. Dia seorang single mom, seorang janda yang sudah berpisah dengan suaminya dan akhirnya dia hidup dalam kenajisan, percabulan. Dan dia menemukan khotbah-khotbah saya dan akhirnya dia memutuskan untuk bertobat. Bahkan tidak main-main untuk meninggalkan dosa. Kenajisannya dia harus pindah kota dari Jakarta pindah ke Bali. Tetapi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita sehingga di Bali pun tidak tahu mau ngapain, tidak punya uang yang cukup, tapi langsung Tuhan berikan dia pekerjaan untuk dia boleh bekerja
dan mendapatkan gaji. Ya, yang luar biasa kesaksiannya ketika baru bekerja, ya gajian juga masih ya beberapa hari lagi dia kehabisan uang. Ya, dia hanya berdoa bersyukur kepada Tuhan, menyerahkannya semua kepada Tuhan. Siang harinya HP-nya berbunyi dari seorang teman dulu yang pernah pinjam uang, ya, dan tiba-tiba ingat untuk mengembalikan. Saudara, inilah yang Tuhan bilang. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan bahkan mengasihi Dia. Luar biasa ya, kita lihat kesaksian ini, seorang yang mengambil tindakan untuk bertobat, meninggalkan dosanya, bahkan kotanya dan semua kenangan yang ada di sana untuk mencari perkenanan Tuhan. Ya, memang ada harga yang harus kita bayar untuk mencari perkenanan Tuhan, tapi saya percaya orang-orang yang selalu rindu mencari perkenanan Tuhan, maka dia akan melihat Tuhan turut bekerja. Saudara harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Ya, ada banyak ya yang masuk kepada saya, orang-orang WA, Bu, sekarang saya mengalami masalah keuangan yang begitu pelik, saya nggak punya uang, apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya cuma bilang berlutut di kaki Tuhan. Kelihatannya apa yang saya sampaikan itu simple, dan kayaknya kalau orang dunia berpikir, ya Ibu Debbie ini saya tanya bagaimana saya nggak punya uang, saya suruh berlutut. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara yang supranatural seperti ibu ini. Siapa yang menyangka uang yang dulu pernah dipinjamkan ke orang, orangnya nggak ganti, ya tiba-tiba di saat dia membutuhkan, orang itu teringat untuk mengembalikan. Siapa yang membuat orang itu teringat untuk kembalikan? Tuhan, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menjamah hati orang itu, tidak mungkin orang itu akan mengembalikan uang yang sudah lama bahkan sudah dilupakan. Jadi saudara, hari-hari ini mungkin ada orang yang hutang kepada saudara belum dibayar, ya relakan hatimu. Kenapa? Karena satu saat engkau akan menerima itu kembali. Apa yang kau tabur, Tuhan berkata itu akan engkau tuai. Inilah ya firman Tuhan yang menjadi nyata bahwa tuaian itu ya ketika kita menabur, ya Tuhan itu akan mengembalikan tepat pada waktunya. Ya, kalau bukan Tuhan yang jamah orang itu, tidak mungkin dia akan kembalikan. Jadi saudara, kalau saudara hari-hari ini punya uang di bawah orang, doakan saja orangnya ya, supaya Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat dia, aku memberkati dia. Ya, satu saat Tuhan akan jamah hatinya, ya kita nggak tahu kapan ya. Tapi ketika kita mencari perkenanan Tuhan, maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bu, kesaksiannya sangat luar biasa, memberkati kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Hosea pasal yang ke-11 kemarin ya. Tuhan berkata bahwa bangsa ini mereka akan kembali Tuhan angkat ya. Tuhan berkata, sekalipun ya Tuhan sudah merancangkan atas hukuman atas mereka, tapi Tuhan bilang, aku tidak sampai hati, masakan aku akan meninggalkan mereka, ya aku akan kembali membawa mereka. Baik saudara, sekarang Hosea pasal yang ke-12 ya, kita akan memasuki ayat yang pertama. Efraim dan Yakub bapak leluhurnya. Judul perikopnya di sini, Efraim dan Yakub bapak leluhurnya. Ya, ayat yang ke-1 di sana firman Tuhan berkata demikian. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah. Ya, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah. Kata firman Tuhan yang dari dekat yang maha kuasa, yang setia ya. Jadi ya kita lihat di sini ya, tidak seperti Israel, Yehuda mempunyai beberapa raja yang cukup baik, yaitu Asa, Yosafat, Yoas, Amasya, Usia, Yotam, dan yang terutama Hizkia dan Yosia. Raja-raja yang takut akan Tuhan pada waktu itu. Berbeda dengan Israel, Yehuda mempunyai beberapa raja. Di bawah pemerintahan beberapa raja yang takut akan Tuhan tersebut, hukum-hukum Allah dikemukakan dan diajarkan kepada bangsa itu. Ya, para imam melanjutkan melayani di bait suci yang ditetapkan oleh Allah di Yerusalem. Dan perayaan-perayaan diadakan sedikitnya beberapa kali ya. Namun sayangnya
Para pemimpin politik dan agama tidak mampu untuk menghapus sama sekali penyembahan berhala, bahkan upacara-upacara kafir. Walaupun Hizkia dan Yosia hampir berhasil melakukan hal itu, yang terus memburuk sampai akhirnya meledak dan mempengaruhi seluruh negeri. Tetapi pengaruh dari raja-raja yang baik memungkinkan Yehuda untuk bertahan 150 tahun lebih lama dari Israel. Dan kenangan tentang pengaruh positif ya dari para raja tersebut, saudara, ya, itu menguatkan kelompok-kelompok yang kecil, orang-orang setia yang suatu saat kelak akan kembali dan memperbaiki negeri dan bait Allah mereka. Di Yehuda itu bersyukur masih banyak raja yang takut akan Tuhan, tapi memang ya tidak mampu raja-raja itu ya menghapuskan semuanya penyembahan berhala, karena tetap ada orang yang masih tetap menyembah berhala. Ayat yang kedua dikatakan sana, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Ya, ayat yang ketiga, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Kita melihat Tuhan ini sedang berbicara tentang suku-suku Israel, Yehuda, Efraim, saudara ya. Tuhan berkata mereka ini sedang mengadakan dusta, menghilang dari hadapan Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak mempedulikan Tuhan lagi dan hukum-hukumnya, sehingga Tuhan berkata, ya, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakuannya, ya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ayat 4, di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Ayat 4, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ya, ini tentang Yakub, saudara. Ayat 5, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya di Betel ketika ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ayat 6, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa, kata firman Tuhan. Saudara, Yakub yang namanya kemudian diubah menjadi Israel, ya, kita ingat ini sejarah dari bangsa Israel itu adalah di Yakub, saudara ya. Yakub itu namanya kemudian diubah menjadi Israel. Ini adalah nenek moyang ya bersama dari 12 suku Israel, yaitu Yakub, saudara ini ya, yang akhirnya namanya berubah jadi Israel, dan dari keturunannya itu lahirlah 12 suku Israel, baik dari kerajaan utara maupun kerajaan selatan ya. Seperti bangsa-bangsa yang mempunyai keturunannya, Yakub melakukan penipuan. Ya, kita tahu bersama ya. Akhirnya Yakub juga ditipu ya ketika dia mau menikahi Rahel ya, tetapi akhirnya dia diberi ya anaknya Laban, saudara ya, dan akhirnya dia harus bekerja lagi untuk memperoleh Rahel, saudara. Ya, di sini dikatakan seperti bangsa-bangsa yang menjadi keturunannya, Yakub melakukan penipuan, akan tetapi tidak seperti Israel dan Yehuda. Ia terus-menerus mencari Allah. Yakub bergumul dengan malaikat agar diberkati, tetapi keturunannya menganggap bahwa berkat mereka diperoleh karena kesuksesan mereka. Yakub menyingkirkan berhala-berhala dari rumahnya. Itu ada di Kejadian 35 ayat 2. Tetapi keturunannya tidak dapat menghentikan penyembahan berhala mereka. Sekalipun Yakub sudah berusaha membuang semua berhala dari rumahnya, penyembahan berhala, tapi anak-anaknya melakukan juga seperti itu. Jadi memang saudara tidak menjadi jaminan ketika orang tua sungguh-sungguh bertobat lalu anak-anaknya juga. Ya semua orang berhak memilih jalannya. Makanya bagi para orang tua juga ya jangan terlalu stres ya ketika kita melihat anak kita tidak mau hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Bagian kita hanya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Selanjutnya ya semua orang pribadi-pribadi punya jalannya sendiri-sendiri sesuai apa yang dia pilih. Sekalipun Yakub sudah berusaha membuang berhala dari rumahnya, tetapi keturunannya, anak-anaknya, saudara ya, jadi mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, saudara ya. Ayat 7, makanya Tuhan berkata, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Tuhan senantiasa. Dua prinsip yang Hosea minta agar dilakukan bangsanya dalam kehidupan, yaitu kasih
kasih setia dan keadilan. Ya. Dua prinsip ini yang ditekankan oleh Hosea. Ini adalah dasar utama dari sifat Allah. Ya, kedua hal itu sangat penting bagi para pengikut Kristus, para pengikut Tuhan hari-hari ini. Ya, tetapi tidak mudah memang untuk menjaga agar kedua-duanya bisa seimbang. Sebagian orang mengasihi sampai pada titik di mana mereka memaafkan perbuatan salah. Sebagian lain hanya sampai pada tingkat di mana mereka sudah mengampuni tapi mereka tidak mampu mengasihi. Ya, kasih tanpa keadilan membuat orang tinggal dalam dosanya. Karena kasih itu tidak bertujuan pada standar yang lebih tinggi lagi. Ya, keadilan tanpa kasih menjauhkan manusia dari Allah, karena keadilan semacam itu tanpa perasaan. Ya, dan saudara, Tuhan mau kita ini membawa hidup kita ini untuk semakin hari semakin dibentuk. Ada yang harus dibakar, ada korban, ada kedagingan yang harus dihancurkan. Ya, ketika kita ini hanya mampu mengampuni tapi tidak mampu mengasihi, ya maka itu sama saja bohong. Maka dengan kata lain kita tetap masih tinggal di dalam dosa kita. Jadi yang Tuhan mau kita mengampuni dan mengasihi, tapi banyak orang Kristen hanya mampu mengampuni. Suruh mengasihi lagi sudah nggak bisa, saudara, ya, ketika kita sudah dikecewakan. Tapi kita mau berusaha, ya. Ayat 8, sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Ayat 9, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya dan telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa, ya, kata Efraim, saudara, ya. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya, bagaimana ya bangsa ini mulai berkata bahwa mereka memperoleh kekayaan, ya, dan apa yang mereka dapatkan itu mereka berkata, ya, dan mereka menyangka bahwa itu adalah karena ya perbuatan mereka sendiri dan bukan karena Tuhan, saudara, ya. Tetapi itu yang membuat akhirnya Tuhan murka kepada mereka karena mereka tidak mau mengakui, ya, bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya itu dalam hidup mereka. Ya, di sini kita melihat, saudara, bagaimana Tuhan itu ya ingin agar kita ini, saudara, semua ya mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang sudah membawa kita ini untuk bisa sungguh-sungguh mengalami segala kebaikan Tuhan. Ya, ayat yang ke-9 tadi di sana, ya, Efraim berkata, saudara, bahwa ya dia sudah menjadi kaya. Dia berkata, aku telah menjadi kaya. Ya, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Ya, dan Tuhan berkata, ya, ayat yang ke-10, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan rayamu, kata Tuhan. Ya, Tuhan berkata, tetapi aku ini Tuhan Allahmu, ya, yang seperti di Mesir dulu. Ya, jadi saudara, Israel ini ketidakjujurannya telah menjadi cara yang biasa diterima untuk memperoleh kekayaan. Orang Israel yang berhasil secara finansial itu tidak dapat membayangkan bahwa Allah akan menganggap mereka berdosa. Mereka mengira bahwa kekayaan adalah tanda perkenanan Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Dan mereka tidak ambil pusing untuk memikirkan bagaimana mereka telah memperoleh kekayaan itu. Tetapi Allah berfirman bahwa kekayaan Israel tidak dapat menutupi dosanya. Ingatlah bahwa ukuran keberhasilan menurut Allah itu berbeda dengan ukuran kita. Dia sudah memanggil kita untuk setia, bukan untuk hanya menjadi kaya. Karakter dan hidup yang kudus, ya, itu lebih penting daripada harta kekayaan yang kita miliki. Makanya Efraim berkata, saudara, ya, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Kenapa? Karena mereka berpikir, mereka menyangka bahwa ya ukuran dari perkenanan Tuhan itu adalah kekayaan. Mereka berpikir ketika mereka kaya berarti Tuhan beserta dengan mereka. Saudara, mari kita mulai rubah
konsep-konsep yang salah. Jangan pikir kekayaan itu tanda perkenanan Tuhan. Tidak semua orang kaya dikenan Tuhan. Maaf, kekayaan iblis juga bisa beri, bahkan sangat bisa iblis memberi kekayaan. Orang pergi mencari kekayaan ke Gunung Kawi, kemana, bisa kaya, bisa, sangat bisa kaya. Ya, tetapi kekayaan bukanlah menjadi tolak ukur perkenanan Tuhan. Makanya saya selalu berkata, tidak semua orang kaya diberi karunia untuk menikmati, tapi orang yang diberkati Tuhanlah yang akan menerima karunia untuk menikmatinya. Penting bagi kita hari ini untuk mengerti prinsip-prinsip kebenaran agar kita tidak salah melangkah. Baik, kita akan lanjutkan besok. Mari kita mau merenungkan firman ini. Ya, kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan, biar perkenanan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, kita mau bilang, bersama-Mu Bapa, kami akan melewati semua hal di hidup ini. Perkenanan-Mu itulah yang membuat hidup kami ini jauh ya dari murka Allah. Bawa kami Tuhan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara, bahwa bersama-Mu Bapa kami lewati semua hal di hidup ini. Dan perkenanan-Mu itulah yang membuat hidup kami bisa berbahagia. Terima kasih Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Katakan bersama saudara. Bersama-Mu Bapa kami lewati, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan teguhkan hatiku, teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, katakan kami lewati semua, ku lewati semua, sebab perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa kami untuk selalu hidup dekat dengan Engkau, jalan-jalan-Mu, mengerti segala prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bukanlah kekayaan yang menjadi tolak ukur perkenanan Tuhan, tapi hidup yang diubahkan, kekudusan hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semua hidup takut akan Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan di hidup kami. Sertai para suami bertobat, istri, anak-anak takut akan Tuhan. Kami menghormati Tuhan dalam rumah tangga kami, sehingga masa depan kami, bahkan jodoh anak-anak kami, Tuhanlah yang menetapkan. Berkati bagi keluarga besar kami, orang tua, kakek nenek kami, mereka yang sedang di usia senja, sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Kami berdoa setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, berikan Tuhan jamahan-Mu Bapa. Kami meletakkan tangan kami di bagian yang sakit, kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, ampuni
dosa pelanggaran kami mau bertobat. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, mereka yang sedang tertekan, ada dalam masalah, ada dalam penderitaan, hutang piutang, persoalan rumah tangga, bahkan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, sesuatu yang tidak berkenan, terikat dengan minuman keras, rokok, percabulan, kenajisan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, obat tidur, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, yang terikat dengan kepahitan, iri hati, sakit hati. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami buang semua itu. Kuduskan hati dan hidup kami Bapa, supaya kami boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan. Kami tidak ingin ada di dalam apa yang iblis Tuhan taruh di hidup kami. Setiap kutuk kami buang, lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungannya dan mereka boleh mendapatkan keturunan ilahi. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi Allah yang mencukupkan. Bahkan berkati bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Tuhan yang pegang kendali, Engkau perhitungkan setiap kami yang terus setia berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, jagai dalam damai sejahtera, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk setiap bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang Tuhan terus pimpin. Bahkan di tengah menghadapi masa pandemi ini, Tuhan turut bekerja. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami tahu yang sakit sudah disembuhkan, yang berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Karena itu mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu, memampukanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.